Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Gilang dari kelompok 4 untuk tugas besar satu mata kuliah properti material dari program studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Saya akan menceritakan bagaimana sejarah dan perkembangan material beton yang telah kami rangkum, dan berikut adalah hasilnya. Dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi, itu beton telah digunakan oleh bangsa Mesir kuno sejak 5000 tahun yang lalu. Diketahui juga Mesir mempunyai bangunan piramida. Eh, Teori ini saya ambil dari website sejarah perkembangan beton dari www.mixready.com. Bisa dilihat pada sumber yang tertera pada slide presentasi. Orang-orang Mesir kuno membangun piramida dengan pengecoran dengan cairan beton menggunakan bantuan sedimen lunak alami yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa alga fosil. Kemudian pada tahun 27 sampai 476 sebelum Masehi, itu beton digunakan sebagai material struktur dikembangkan sejak masa Kekaisaran Romawi, yaitu pada tahun 27 sampai 476 Masehi, dan mengembangkan bangunan yang bernama Opus Caementicium atau beton Romawi, yang bisa dilihat seperti di gambar sebelah kiri presentasi. Perkembangan bangunan itu tidak terlepas dari pengetahuan material. Salah satunya adalah pembuatan semen hidrolik atau hidrolik semen dari kapur. Kemudian orang Romawi juga mengembangkan semen hidrolik yang disebut atau kita kenal dalam ilmu teknik sipil itu sebagai semen pozzolana. Kemudian Joseph Aspdin pada tahun 1824 memperoleh hak paten ya. Seperti bisa dilihat juga pada gambar presentasi, ada monumen bertuliskan Joseph Aspdin, dan juga keterangannya pada tanggal 21 Oktober tahun 1824 beliau memperoleh hak paten asal eh, hasil dari semen temuannya. Kemudian menambahkannya sebagai semen Portland yang sering kita pakai hingga saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Holland Wahiluman Tobing dengan NIM 4112311088. Saya di sini dari kelompok 4 atau dari Beton akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan material beton, khususnya pada tahun 2018 dan 2019, dan di mana tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman sekelompok saya. Ya, saya akan mulai pada tahun 2018. Di sini berawal dari jumlah 5 tulang hewan di Indonesia yang sangat banyak dan belum dimanfaatkan secara maksimal, muncul suatu gagasan penelitian untuk memanfaatkan tulang-tulang hewan tersebut dalam penambahan agregat kasar dalam pembuatan beton, dan diharapkan dapat menciptakan beton dengan mutu tinggi dan dapat memperingan beban beton, dan juga dapat mengurangi jumlah limbah tulang hewan yang ada di Indonesia. Dan setelah diteliti, beton yang memanfaatkan tulang hewan sebagai agregat kasarnya dapat disimpulkan beban yang diterima fondasi secara keseluruhan menjadi lebih ringan, dan dari segi ekonomi itu juga dapat lebih menguntungkan. Dan beton mutu tinggi dapat diartikan sebagai beton yang berorientasi pada kekuatan yang tinggi atau high strength concrete yang mempertimbangkan kawetan durability beton serta kemudahan kerja beton, yaitu workability. Dan berikutnya pada tahun 2019, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan 2018. Jika pada tahun 2018 kita memanfaatkan limbah dari tulang-tulang hewan, pada tahun 2019 ini kita menggunakan dari limbah-limbah dari hasil pabrik industri kaca. Ya, berawal dari semakin meningkatnya pabrik industri kaca, berbanding lurus juga dengan banyaknya limbah yang dihasilkan, dan limbahnya itu dibuang saja ke tanah atau ke sungai, begitu saja tanpa dilakukan dengan baik. Dan dilakukanlah penelitian yang dilakukan oleh Mantu Jaya tentang aneka tekan beton dalam penambahan fly ash dan serbu kaca. Di sini ada penjelasan frizz adalah serpian kaca yang dihancurkan dan memiliki ukuran 0,075 mm sampai dengan 0,12 mm. Sedangkan kalau fly ash itu adalah abu terbang
adalah suatu residu yang dihasilkan dalam pembakaran dan terdiri dari partikel-partikel halus sisa pembakaran batu bara. Fly ash dan serbuk kaca dipergunakan sebagai bahan campuran beton K300. Hasil nilai kuat tekan beton karakteristik dengan penggunaan fly ash 5% ditambah serbuk kaca 18% memiliki nilai kuat tekan beton yang tertinggi, yakni pada umur 3 hari memiliki nilai kuat tekan beton sebesar 151,13 kg cm persegi, sedangkan pada umur 7 hari memiliki nilai kuat tekan beton pada 211,75 kg per cm persegi, dan pada umur 28 hari memiliki nilai kuat tekan beton 312,81 kg cm persegi. Dari hasil tersebut, melebihi nilai kuat tekan karakteristik beton normal dan menunjukkan bahwa fly ash dan serbuk kaca dapat meningkatkan kuat tekan beton. Sekian penjelasan dari saya tentang tahun 2018 dan 2019. Berikutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisya Maharani dari kelompok 4 tugas besar 1 mata kuliah properti material dari program studi Teknik Sipil. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang sejarah dan perkembangan material beton. Pada tahun 2020, seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan material pembentuk beton, batu apung juga dimanfaatkan sebagai material beton ringan. Jadi secara tradisional ini ternyata batu apung sering dipakai sebagai agregat kasar pada campuran beton untuk pembuatan elemen struktur ringan seperti panel dinding dan paving block. Namun karena pemakaiannya yang terbatas dan dengan memperhatikan potensi ketersediaannya, batu apung belum bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai material pembentuk beton. Selanjutnya, ternyata batu apung juga bisa dijadikan sebagai pengganti kerikil pada beton ringan sesuai referensi yang mempunyai berat 800 sampai 1400 kg per kubik dengan jumlah tertentu. Lalu adanya dilakukan pengujian beton yang disubstitusi batu apung dari 30%, 50%, dan 100%. Didapat pada pengujian substitusi batu apung 30% didapat 10,7 MPa atau nilai kuat tekan betonnya itu di 10,7 MPa. Dan untuk substitusi batu apung 50% didapat 7,96 MPa. Dan substitusi batu apung 100% diperoleh nilai kuat tekan betonnya di 5,4 MPa. Sedangkan syarat minimal untuk kuat tekan beton ringan adalah 7 sampai dengan 17 MPa. Jadi dari pengujian di sini yang memenuhi syarat untuk nilai untuk kuat tekan beton ringan ini adalah substitusi dari batu apung 30% dan 50%. Penjelasan ini dikutip dari website Miswarka 2020, pemanfaatan batu apung sebagai material beton ringan dari portal Jurnal Teknik Sipil. Jadi teman-teman yang mau cari tahu lebih lanjut bisa dibaca di website tersebut. Untuk sekarang kayaknya penjelasan dari saya cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Setiawan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang telah dirangkum bersama teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan material beton pada tahun 2021, yaitu inovasi penggunaan kombinasi abu dasar batu bara dan abu vulkanik sebagai material beton. Sebelumnya saya menjelaskan meliputi dari sumber yang ada di layar representasi teman-teman. Abu vulkanik berpotensi mengganti sebagai semen dan limbah bottom ash atau abu dasar batu bara sebagai pengganti agregat halus. Sedangkan agregat halus dapat digantikan dengan bottom ash untuk campuran beton pada jumlah tertentu. Tentu hasil yang baik dapat didapatkan bahwa dengan presentasi sekitar 5% nilai kekuatan tekan beton hampir sama dengan 0%. Namun untuk penggantian material sampai 30%, penurunan kekuatan tekan cukup signifikan. Jumlah bottom ash untuk menggantikan sebagai material pasir dibatasi untuk hasil yang lebih baik. Nilai kekuatan tekan beton dengan campuran bottom ash mendekati sama dengan beton normal pada jumlah bottom ash di bawah 10%. Diliput dari Susanti Hadi
L 2018. Peningkatan kekuatan beton pada umur beton 28 hari masing untuk 5% AVBA sebesar 23% dan untuk 75% AVBA sebesar 18% dan untuk 10% AVBA sebesar 13%. Jenis beton hasil pengujian dikategorikan sebagai beton mutu sedang dengan kekuatan tekan lebih besar dari 20 MPa. Beton dengan 10% AVBA dapat digunakan sebagai beton bertulang seperti plat, lantai, gelegar beton bertulang, diafragma, beton pracetak, gorong-gorong beton bertulang. Sekian dari saya, terima kasih. Dan kemudian saya akan menceritakan kembali pada perkembangan beton pada tahun 2022. Itu pembaruan beton menggunakan agregat kasar limbah bongkahan beton daur ulang. Inovasi ini bermula karena terdapat banyak sekali jumlah limbah bongkahan beton yang berdampak dan merusak lingkungan. Inovasi ini dilakukan oleh Syahrul bersumber dari jurnal riset rekreasi sipil seperti yang bisa teman-teman semua lihat di slide presentasi yang ada di bagian bawah. Untuk inovasi ini tentu menggunakan metode penelitiannya adalah uji laboratorium. Seperti yang bisa dilihat pada presentasi, teman-teman bisa melihat tabel pemeriksaan agregat. Ini adalah agregat perbandingan agregat kasar alami dan agregat kasar limbah bongkahan beton. Itu bisa dilihat dari nilai berat jenis, penyerapan, berat isi, kadar air, kadar lumpur, dan abrasinya. Itu menunjukkan angkanya itu sebenarnya tidak berbeda jauh. Yang perlu kita soroti adalah pada bagian penyerapan. Di penyerapan agregat kasar bekas bongkahan limbah beton ini mempunyai nilai penyerapan yang tinggi, di mana maksimalnya itu harusnya 3%, kemudian ini sedikit lebih dari standar, yaitu memiliki nilai 3,145%. Kemudian dilanjutkan pada grafik. Ini grafik adalah dari gradasi gabungan antar agregat kasar ya. Ini bisa dilihat grafiknya itu. Agregat itu ditunjukkan oleh garis yang berwarna hitam. Ini untuk grafik dari gradasi agregat alami ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu bisa dilihat dari gradasi gabungan yang menggunakan agregat bekas bongkahan beton ya, limbah bongkahan beton. Di sampel dari uji laboratorium ini, rasio campur yang digunakan adalah 1:1,57 banding 4,24. Ini semen banding pasir banding agregat. Baik sampel agregat alami dan agregat limbah bongkahan beton itu menggunakan rasio campuran yang sama dan akan dilakukan perbandingan pada nanti tiap sampelnya. Kemudian sampelnya ini adalah berbentuk kubus karena pengujiannya nanti adalah menggunakan uji kuat tekan. Kemudian sampel-sampel tersebut itu akan ditinjau dari kuat tekan umur 3 hari dan kuat tekan umur 28 hari. Kemudian dilanjutkan pada tabel perbandingan modulus halus. Itu bisa dilihat untuk di sebelah kiri ini adalah modulus halus butiran yang menggunakan agregat kasar alami. Dan untuk di paling kiri ini adalah lubang ayakan yang seperti kita tahu itu menggunakan saringan. Ada saringan dengan lubang 40, 20, 10 ini satuannya mili ya. Kemudian yang menggunakan agregat bekas limbah bongkahan beton juga sama. Kemudian dilanjutkan untuk komposisi. Dari komposisi ini karena dari tabel tadi penyerapan menggunakan agregat kasar bekas limbah bongkahan beton kan cukup tinggi. Jadi berpengaruh terhadap
air yang digunakan. Karena komposisinya ini menggunakan rasio campuran yang sama, dan karena terjadi perbedaan kualitas material yang jelas, pada akhirnya terjadilah beberapa penyesuaian pada material penyusun beton. Kemudian pada sampel yang sudah dibuat tadi, kemudian dilakukan uji kuatakan, bisa dilihat bahwasanya pada umur 3 hari bisa dilihat untuk kuat tekannya itu jauh lebih tinggi yang dimiliki oleh material bekas bongkar limbaan beton untuk umur 3 hari. Bisa dilihat selisihnya pada grafik seperti tabel ya. Itu bisa dilihat selisihnya lumayan signifikan. Ini kekuatannya adalah 315 untuk yang kuat tekan beton menggunakan agregat alami, sedangkan menggunakan limbah bongkahan beton itu mempunyai nilai kuat tekan 356 kg per cm persegi atau kualitas beton K350. Kemudian pada umur 28 hari bisa dilihat ini pada sampel menggunakan material agregat dasar bongkar limbaan beton itu bisa dilihat mengalami penurunan nilai kuat tekan yang cukup ekstrim, yaitu dari K350 ini bisa dilihat turun menjadi nilai kuat tekan 221 kg per cm persegi atau menjadi beton K200. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil adalah berdasarkan dari pengujian sampel tadi, pada umur 28 hari kuat tekan mengalami penurunan yang dari sampel limbah daur ulang limbah bongkahan beton itu dengan nilai 221 kg per cm persegi atau K200 daripada umur yang bersampel 3 hari yang mencapai nilai 356 kg per cm persegi atau K350. Beton dengan bahan campuran agregat limbah bongkahan beton ini tetap bisa digunakan, namun dengan catatan dapat digunakan sebagai struktur yang ringan atau digunakan sebagai item pekerjaan yang bersifat temporary support, mungkin untuk jalan akses atau platform pekerjaan struktur utamanya, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang item pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas beton yang cukup tinggi seperti kolom praktis atau sekedar lantai kerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya atau sharing ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi material beton pada tahun 2023. Dan sebelumnya saya dan teman-teman sudah menjelaskan sejarah dan perkembangan beton pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 2023 saat ini. Pada tahun 2023, inovasi beton SCC (Self Company Contract) ramah lingkungan yang berkelanjutan. Presentasi ini saya rangkum berdasarkan sumber yang didapat. Teman-teman bisa dilihat di layar presentasi kami. Dengan pemanfaatan limbah abu marmer, abu sekam padi, dan abu bata, beton dapat mengalir dengan mengisi celah, tulangan, dan sudut cetakan tanpa perlu alat getaran vibrator dan pemadatan proses penuangan sebagai bahan pengisi yang berasal dari pasar alam. Abu sekam dipilih selain bersifat limbah. Dalam abu sekam pada terdapat kandungan silikan yang tinggi. Abu sekam padi ini melewati proses pembakaran agar menghilangkan zat-zat organik dan menyisakan zat-zat yang mengandung silika. Limbah pemotongan marmer memiliki banyak keuntungan seperti menurunkan porositas, menambahkan workability, dan meningkatkan kekuatan awal umur. Dikutip dari Demirel B 2010.
Menurut bahan Demirel-T, menggantikan pasir dapat meningkatkan kekuatan awal beton. Hal tersebut dikarenakan efek filler. Limbah pemotongan marmer, kadar optimal yang didapat diganti oleh abu sekam padi adalah 10% dari volume semen Titarius. Kadar optimal yang dapat digantikan oleh limbah abu marmer adalah 30% dari volume agregat halus. Kadar optimal yang dapat digantikan oleh abu batu adalah 5% dari volume agregat halus. Sedangkan hasil kuat tekan beton yang diperoleh menyebutkan bahwa kuat tekan tertinggi adalah beton self-company concrete dengan menggunakan limbah abu sekam padi sebagai alat alternatif pengganti semen, limbah abu marmer, dan abu sebagai filter agregat halus, di mana kuat tekanan yang diperoleh sebesar 44,16 MPa. Hasil diambil dari rata-rata sampel uji beton sebanyak 3 buah sampel. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.